Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Maha besar Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk datang menghampiri tata kasih karunia-Mu dan beribadah kepada Tuhan di tempat kami masing-masing. Bapa kami di surga, kami menyediakan hati kami siap untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang adalah guru agung kami, kiranya menuntun dan membimbing kami ke dalam segala kebenaran, supaya olehnya hidup kami dari hari ke hari menjadi semakin serupa dengan gambaran Tuhan Yesus Kristus. Urapi dan pakai hamba-Mu yang kecil sederhana, menjadi penyambung lidah Tuhan, dan biarlah hamba-Mu ini menjadi saluran yang bersih, menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan waktu ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini adalah hari Pentakosta, di mana seluruh orang percaya mengingat kembali saat-saat Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul 2000 tahun yang lalu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, peristiwa itu sesungguhnya peristiwa yang sangat luar biasa, karena dimulainya sebuah era baru, yaitu gereja Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang-orang percaya yang kebingungan berkaitan dengan pribadi Roh Kudus. Ada yang beranggapan bahwa Roh Kudus itu sebuah kuasa atau sebuah daya saja. Tapi firman Allah mengingatkan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi dari Allah itu sendiri. Roh Kudus tidak ada pada saat Pentakosta. Dia sudah hadir dari sejak kekal. Dia hadir pada waktu penciptaan dunia. Dia ada dalam perjanjian lama. Dia ada dan menyertai kehidupan dan pelayanan Yesus. Dan kemudian Roh Kudus dicurahkan pada saat hari Pentakosta sampai hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memahami mengenai pribadi dan kuasa Roh Kudus itu akan sangat menolong kita dalam pertumbuhan hidup rohani kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan bagian firman Tuhan untuk kita bisa mengerti apa yang akan terjadi ketika seseorang itu hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Mari kita membaca teks firman Tuhan hari ini, diambil dari kitab Sakaria, pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Allah berbunyi demikian. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu. Lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang kau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya, dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, 1 di sebelah kanan tempat minyak itu, dan 1 di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini Tuanku? Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu. Katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel, engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil,
mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sengaja saya mengambil dari kitab Sakaria. Meskipun ini adalah kitab perjanjian lama, tetapi di dalamnya mengandung kebenaran yang luar biasa tentang apa yang akan terjadi ketika seseorang hidup dalam kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengecap berkat-berkat Tuhan yang disediakan oleh Tuhan dari kehidupan yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Itulah sebabnya kebenaran firman Tuhan ini penting untuk kita pelajari, supaya olehnya kita mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa dari sebuah kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa berkat dari kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama adalah lepas dari kebergantungan terhadap diri sendiri. Di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga menunjukkan tentang kebenaran akan hal ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks dalam kitab Sakaria ini adalah saat di mana orang Israel pulang kembali dari Media Persia. Sebelumnya kita tahu Tuhan sudah berfirman kepada Israel bahwa ketika mereka berubah setia, maka Tuhan akan menyerahkan mereka ke bangsa-bangsa lain. Dan kita tahu pada tahun 722 sebelum Masehi, Israel dengan ibu kota Samaria diserahkan oleh Tuhan dan ditawan ke Asyur. Lalu kemudian kerajaan yang sebelah utara, yaitu kerajaan Yehuda dengan ibu kota Yerusalem, juga berubah setia kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menyerahkan dia ke bangsa Babel. Tetapi Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya, setelah 70 tahun, maka aku akan mendengar engkau dan akan mengembalikan engkau di tanah ini. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada tahun 538 sebelum Masehi, orang Israel diizinkan pulang kembali untuk membangun kota Yerusalem yang sudah menjadi puing-puing, yang sudah menjadi reruntuhan, dipimpin oleh 2 orang. Yang pertama adalah Zerubabel bin Sealtiel, yang kedua adalah imam besar Yosua bin Yosadak. Satu tugas yang diberikan kepada mereka, yaitu yang pertama membangun bait Allah. Tapi apa yang terjadi? Begitu banyak musuh-musuh yang memprovokasi, yang meneror mereka, sampai kemudian pembangunan bait Allah yang sudah sementara dikerjakan terhenti. Orang-orang Israel mengalami ketakutan karena teror yang dilakukan oleh musuh-musuh di sekitar mereka, yaitu orang Samaria dipimpin oleh Sanballat, Tobia, dan Gesem. Sehingga mereka menghentikan kembali pembangunan bait Allah. Dan Tuhan mengutus 2 orang nabinya. Yang pertama adalah Nabi Hagai, yang kedua adalah Nabi Sakaria, untuk membangkitkan semangat mereka kembali membangun bait Allah dan menyelesaikannya. Nah, itu konteks secara sejarahnya, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita lihat Zerubabel yang diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk memimpin orang Israel, supaya Israel kembali menjadi sebuah bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sesuai dikatakan dalam ayat 1 sampai 3, dalam sebuah penglihatan kepada Sakaria, di mana ada sebuah kandil dengan 7 lilinnya yang bertujuan untuk menerangi sekelilingnya. Itu adalah gambaran Israel, supaya Israel kembali menjadi terang, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Untuk maksud itulah Tuhan izinkan pulang dan membangun kembali bait Allah. Tapi Zerubabel melihat kepada kesulitan, kepada tantangan, kepada besarnya musuh-musuh yang ada di sekitarnya. Itulah sebabnya yang membuat Zerubabel menjadi ciut hati, menjadi tawar hati, dan akhirnya dia kehilangan kekuatan, kehilangan keberanian untuk memimpin orang Israel membangun
bait Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Israel yang pulang dari pembuangan di Media Persia itu ada 50.000 orang. Bayangkan mereka sejumlah kecil orang-orang yang baru pulang dari pembuangan di tengah-tengah bangsa-bangsa di sekitar mereka yang lengkap dengan senjata perang mereka. Bandingkan dengan Musa ketika memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, itu 2 juta penduduk atau orang Israel yang dipimpin pulang. Nah ini Zerubabel hanya memimpin 50.000 orang kecil. Lagian mental mereka dalam keadaan yang terpuruk. Selama 70 tahun mereka berada di pembuangan. Mereka tidak cakap berperang. Mereka tidak punya perangkat dalam berperang. Mereka tidak punya alat-alat untuk membangun bait Allah. Semua serba terbatas. Zerubabel melihat kesulitan-kesulitan itu. Dan hatinya menjadi ciut. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan kepada dia. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi ketika Tuhan berfirman seperti ini, dia mau menarik perhatian Zerubabel itu kepada Tuhan. Ketika dia mulai berharap kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, berserah kepada roh Tuhan, maka dia menjadi lepas terhadap kebergantungan terhadap diri sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan inilah sebetulnya yang seringkali Tuhan Yesus katakan di dalam Injil Yohanes pasal 14, Injil Yohanes pasal yang ke-16, bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang disebut sebagai penolong, roh penghibur, roh kebenaran, akan menuntun kita, akan memimpin kita dalam segala jalan kita, dalam setiap langkah kita. Tuhan berkata, aku tidak membiarkan kamu yatim piatu. Dia berjanji untuk menyertai kita dan memimpin kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidakkah ini akan menolong kita? Mungkin hari-hari yang kita jalani sekarang ini menyebabkan kita juga menjadi tawar hati. Karena mata kita tertuju kepada kesulitan, mata kita tertuju kepada setiap tantangan-tantangan yang ada di sekitar kita. Kita menjadi ciut, kita menjadi tawar hati. Tetapi Tuhan mau berfirman kepada kita hari ini. Lepaskan kebergantunganmu kepada kekuatanmu sendiri. Andalkan roh Tuhan. Bersandar kepada roh Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang akan terjadi ketika kita hidup oleh roh Tuhan? Yang kedua, kita akan hidup dalam budaya mujizat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini indah. Saya berkali-kali mendengar istilah hidup dalam budaya mujizat itu dari Dr. Chris Marantika. Ya, pendiri Yayasan Iman Indonesia dan STTII di seluruh Indonesia. Yang selalu dalam setiap quote yang dia sampaikan mendorong untuk kita hidup dalam budaya mujizat. Jadi ketika seseorang hidup di dalam roh Allah, hidup di dalam Roh Kudus, maka dia akan mengalami sebuah kehidupan dalam budaya mujizat. Dalam ayat 6 dan ayat yang ke-7 saya ulang untuk membacanya. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel, engkau akan menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menarik. Istilah rohku
Ada yang mengatakan bahwa ini adalah roh Zakaria. Mengapa kata roh ini adalah kecil? Tetapi sebetulnya Alkitab sendiri memberi penjelasan di situ. Setelah kata rohku, dikatakan inilah firman Tuhan semesta alam. Jadi ini bukan roh Zakaria, tetapi ini roh Tuhan, roh kudus. Roh Tuhan, sebab dikatakan firman Tuhan semesta alam. Dan juga di dalam terjemahan lain, dalam terjemahan New English Translation, dikatakan demikian. Not by strength and not by power, but by my spirit, says the Lord who rules over all. Ya, dikatakan, inilah yang dikatakan Tuhan yang memerintah, yang berdaulat atas segala sesuatu. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, tapi dengan rohku. Roh siapa? Roh Tuhan yang memerintah, yang berdaulat atas segala sesuatu. Zerubabel menjadi ciut dan menjadi tawar hati melihat orang Samaria yang lebih kuat dari mereka, yang terus meneror dia dalam melakukan tugasnya membangun bait Allah. Dia menjadi ciut, dia menjadi tawar hati saat melihat bangsa-bangsa lain yang ada di sekitarnya, yang seperti menjadi sebuah ancaman dengan memimpin hanya dengan 50 orang saja. Tetapi Tuhan berkata, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, tapi dengan rohku. Tuhan yang berdaulat, yang memerintah atas segala sesuatu. Lalu ayat yang ke-7, siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel, engkau menjadi tanah rata. Istilah gunung yang besar itu menunjuk kepada masalah, kepada tantangan yang besar yang dihadapi oleh Zerubabel. Apa saja gunung yang besar itu? Ya, keterbatasan alat perang, keterbatasan alat untuk membangun bait Allah, jumlah rakyat yang hanya sedikit, musuh yang begitu banyak yang berkeliling di sekeliling mereka, mental bangsa yang terpuruk karena 70 tahun berada dalam penjajahan. Ya, itulah seperti gunung yang besar bagi Zerubabel, yang rasanya pekerjaan ini membangun bait Allah menjadi sesuatu yang nampaknya mustahil untuk dikerjakan. Tapi Tuhan memberikan jaminan kepada Zerubabel. Bukan dengan keperkasaanmu Zerubabel, bukan dengan kekuatanmu Zerubabel, tapi dengan rohku Tuhan yang memerintah, yang berdaulat atas segala sesuatu. Dan setiap gunung besar yang kau hadapi itu akan menjadi tanah rata. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, sekarang firman Tuhan ini juga berlaku bagi engkau. Apa yang merupakan gunung yang besar yang kau hadapi hari ini? Kesulitan ekonomi, bisnis yang anjlok, atau mungkin sakit yang tidak kunjung sembuh, atau mungkin pasangan yang tidak setia, atau mungkin anak-anak yang memberontak dan tidak mau taat, teman kerja yang licik, pimpinan yang tidak peduli, atau masa depan yang sepertinya suram, itu menjadi sebuah gunung besar bagi engkau hari ini. Andalkan Tuhan. Tuhan berfirman secara pribadi kepadamu, bukan dengan keperkasaanmu, bukan dengan kekuatanmu, tetapi dengan rohku, Tuhan yang memerintah, yang berdaulat atas segala sesuatu. Ketika engkau berhenti mengandalkan kekuatanmu, ketika engkau mulai hidup di dalam rohku, kata Tuhan, engkau akan hidup dalam budaya mujizat. Engkau akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Engkau akan melihat benteng-benteng dirubuhkan, tembok-tembok dirubuhkan. Gunung yang besar itu yang kau hadapi akan menjadi tanah rata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam budaya mujizat.
Kita diingatkan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. We live by faith, not by sight. Kita hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Jangan melihat gunung yang besar, tapi lihat Allah yang besar, yang melampaui segala sesuatu. Saya ingin dorong Bapak Ibu Saudara dalam situasi sulit. Mungkin ada di antara engkau yang sudah mulai tawar hati, melihat gunung yang besar yang kau hadapi, tantangan yang besar yang kau hadapi akhir-akhir ini, saat-saat ini. Dan engkau menjadi lemah, engkau menjadi tidak berdaya. Bangkit kembali, hiduplah dalam kuasa Roh Allah. Maka engkau akan melihat mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa yang akan terjadi ketika kita hidup dalam kuasa Roh Kudus? Yang pertama, kita akan ditolong untuk melepaskan ketergantungan kita kepada kekuatan diri kita sendiri. Yang kedua, kita akan ditolong untuk hidup dalam budaya mujizat. Dan yang ketiga, ini yang menarik. Kita akan ditolong mendapatkan kepastian finishing well. Mengakhiri dengan baik. Perhatikan di dalam ayat 9 dan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Berawal dari ketakutan, kekhawatiran, tawar hati, Zerubabel kemudian mengakhiri dengan finishing well. Mengakhiri dengan baik. Bait Allah yang sempat terhenti pada tahun 520 sebelum Masehi. Terhenti pembangunannya karena ketakutan, karena teror yang dilancarkan oleh musuh-musuh orang Israel yang ada di sekitar mereka. Dan Zerubabel sendiri sebagai pemimpin juga menjadi tawar hati untuk memimpin orang Israel. Akhirnya dilanjutkan kembali pembangunannya. Dan tahun 515 sebelum Masehi, bait Allah diselesaikan. Itulah yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria ini. Bahwa tangan Zerubabel yang telah meletakkan dasar rumah ini, tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Wah, luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang-orang Kristen akhir ini mengawali dengan baik, tapi gagal mengakhiri dengan baik. Banyak orang Kristen yang mengawali dengan Roh Kudus, tapi mengakhiri dalam kedagingannya. Banyak orang Kristen yang mengawalinya secara spektakuler, tapi kemudian mengakhiri perjuangan imannya dengan cara yang sangat memalukan. Bapak Ibu Saudara, tapi kalau kita hidup di dalam Roh Kudus, hidup bergantung pada Roh Kudus, hidup berserah total kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menolong kita sehingga kita dapat mengakhiri pertandingan hidup kita dengan finishing well, mengakhiri dengan baik kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin engkau pesimis dapat menyelesaikan studimu dengan baik, tapi hiduplah dalam Roh Kudus, maka engkau akan melihat Tuhan menolong engkau menyelesaikan studimu dengan baik. Mungkin engkau pesimis, ragu untuk menyelesaikan proyekmu dengan baik. Hiduplah bergantung kepada Roh Kudus, hiduplah penuh dengan Roh Kudus, maka proyekmu akan selesai dengan baik. Mungkin engkau ragu untuk dapat menggapai masa depanmu dengan baik. Firman Tuhan hari ini berkata,
Andalkanlah Roh Kudus, hiduplah dalam Roh Kudus, bergantunglah kepada Roh Kudus. Maka engkau akan melihat, engkau dapat menggapai masa depanmu dengan baik. Mungkin engkau juga ragu untuk dapat membina keluargamu kembali dengan baik. Tetapi hari ini, andalkanlah Roh Kudus. Hiduplah dalam Roh Kudus, ikutilah pimpinan Roh Kudus. Maka keluargamu akan Tuhan tolong untuk dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu Saudara, dengar, kalau kau hidup dengan kuasa Roh Kudus, bergantung kepada Roh Kudus, maka Tuhan akan menjamin engkau akan mengalami finishing well. Apa yang kau impikan, apa yang kau rencanakan, apa yang kau harapkan, apa akan engkau gapai dengan baik. Ini janji Tuhan bagi kita sekalian. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari serahkan hidup kita kepada Roh Kudus. Andalkan Roh Kudus dalam hidup kita. Izinkan Dia memenuhi hati dan hidup kita. Saya undang untuk kita tunduk kepala. Kita naikkan sebuah pujian. Roh-Mu yang hidup, penuhiku. Dan biarkan kuasa Roh Kudus menjamah engkau hari ini. Dimanapun engkau berada, biar Roh Kudus menjamah engkau. Dia sudah dicurahkan. Dan Dia bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh Kudus bekerjalah, jamah setiap orang yang sudah mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau memenuhi hidup mereka, memenuhi hati mereka. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Sekali lagi, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Yes. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu
sepi. Untuk jamah Tuhan, jamah jemaat penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh Kudus jamah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mungkin ada di antara mereka yang menjadi lemah karena tantangan begitu besar yang mereka hadapi, kesulitan, situasi yang menjepit mereka seperti Zerubabel, kehilangan keyakinan dan menjadi tawar hati. Tapi firman-Mu berkata, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan-Mu, tapi dengan Roh-Ku, kata firman Tuhan semesta alam. Ya Tuhan, kiranya firman Tuhan menjamah hidup mereka, menguatkan mereka, mendorong mereka untuk mereka hidup dipenuhi Roh Kudus, sehingga melepaskan diri dari kebergantungan kepada diri sendiri, kepada kemampuan diri sendiri, kepada kecakapan diri sendiri. Dan biarlah oleh pertolongan-Mu, jemaat-Mu juga dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga mereka hidup dalam budaya mujizat. Apa yang merupakan gunung besar bagi mereka akan dibuat Tuhan menjadi tanah yang rata. Dan kami dapat mengakhiri hidup ini dengan finishing well. Kami dapat mencapai apa yang kami rindukan, apa yang kami cita-citakan, apa yang kami rencanakan oleh pertolongan kuasa Roh Kudus. Bapa kami di surga, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman Allah. Tapi biarlah Roh Kudus terus bekerja di hati kami yang mendengarnya, menguasai kami, memenuhi kami, mendorong kami, menggerakkan kami, sehingga hidup kami menghasilkan buah-buah yang berlimpah-limpah. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.